Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan 10 materi pada mata kuliah Pancasila. Materi yang pertama, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan proses pembudayaan atau budaya luhur bangsa dari generasi tua ke generasi muda, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan dari Pancasila yaitu tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berada pada keyakinan masing-masing atau pada diri individu. Adapun landasan teori dari Pancasila, yang pertama landasan histori, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Baik, kita masuk pada materi kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih itu sistem filsafat? Filsafat adalah kajian yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa. Bagaimana sih cara berpikir filsafat? Cara berpikir filsafat itu harus sistematis, bersifat universal, radikal atau mendasar, rasional, menyangkut atau konseptual, bebas dan bertanggung jawab. Itulah cara berpikir filsafat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata, ide dan logos. Apa sih itu ide? Ide itu gagasan, konsep, atau pengertian, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi ideologi adalah suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Kemudian makna dari ideologi. Ideologi itu ada dua, itu ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Kita memasuki materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan mengetahui implementasi Pancasila dalam kebijakan negara itu berada di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun hubungan antara negara dan penduduknya meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang tidak lain adalah Pancasila. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu Pancasila sebagai etika politik. Kita masuk pada pembahasan yang pertamanya pada Pancasila sebagai etika politik yaitu pengertian nilai, norma, dan moral. Apa sih itu nilai, norma, dan moral? Nilai itu berada pada hati nurani atau kata hati kita dan pikiran sebagai suatu kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem. Adapun norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya. Moral itu adalah tindakan atau biasa disebut dengan tindakan yang memiliki nilai yang positif. Itu adalah moral. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Sedangkan nilai instrumental itu berkaitan dengan materi yang keenam, implementasi nilai pertama dalam rangkai kehidupan bangsa, ketuhanan Yang Maha Esa,
Sila ini menghendaki setiap warga atau manusia untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan. Menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia, dunia serta isinya, diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan masing-masing. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa saling bekerja sama, baik itu dalam bidang sosial, perekonomian, keamanan lingkungan, serta saling menghormati sesama manusia. Ketujuh, implementasi nilai kedua dalam rangkai kehidupan bangsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menghendaki kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membantu dalam kebenaran, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, saling membantu. 8. Implementasi nilai ketiga dalam rangkai kehidupan bangsa, Persatuan Indonesia. Nilai ini bermaksud untuk merujuk pada persatuan yang utuh, tidak terpecah belah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus persatuan ini juga bukan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang dalam wadah negara yang merdeka. Kemudian, implementasi sila keempat dalam kehidupan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat melakukan sistem perwakilan dan keputusan yang dilakukan dengan jalan musyawarah dalam pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun rakyat dan wakil negara. Itulah maksud dari nilai keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi sila kelima dalam rangkai kehidupan bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini perbuatan luhur, saling membantu, bersikap adil dan tidak pilih kasih, suka memberi pertolongan, tidak egois dan individualisme, menghargai karya orang lain. Di sini itu kita dianjurkan untuk saling membantu. Kita harus adil kepada seseorang, tidak membeda-bedakan si yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sampai di sini saja materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya lagi kepada teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.